Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Nabila, NIM 201410651, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah yang akan membahas mengenai siklus hidup dari Bryophyta. Ya, sebelum kita masuk pada siklus hidup dari Bryophyta, perlu kita ketahui bahwa Bryophyta itu adalah lumut, dan Bryophyta ini memiliki dua siklus hidup, yaitu pada fase gametofit dan juga fase sporofit. Yang dimana pada tumbuhan Bryophyta ini atau tumbuhan lumut ini dia lebih dominan pada fase gametofitnya jika dibandingkan dengan tumbuhan paku yang lebih dominan pada fase sporofitnya. Ya, langsung saja kita masuk pada siklus hidup dari Bryophyta, di mana Bryophyta ini berkembang biak dengan menggunakan spora. Nah, apabila tumbuhan ini telah matang, maka spora tersebut akan jatuh dan akan tumbuh. Nah, spora ini dikatakan matang apabila kromosomnya itu sudah N atau sudah melakukan pembelahan secara meiosis sehingga kromosomnya itu haploid atau N. Nah, setelah tumbuhan ini matang, maka tutup dari kapsulnya tersebut akan terbuka sehingga spora tersebut akan jatuh dan akan tumbuh menjadi protonema. Nah, protonema ini jika pada tumbuhan biji, dia itu biasa disebut dengan kecambah. Ya, kemudian protonema ini kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut dewasa yang kemudian akan menghasilkan alat kelamin. Nah, alat kelaminnya ini ada dua, yaitu alat kelamin jantan dan juga alat kelamin betina. Alat kelamin jantan ini disebut dengan antheridium yang akan menghasilkan sperma, sedangkan alat kelamin betina ini disebut dengan archegonium yang akan menghasilkan ovum. Nah, inilah yang disebut dengan fase dari gametofit. Mengapa gametofit? Karena telah menghasilkan gamet. Gametnya itu adalah sperma dan juga ovum. Ya, lalu sperma dan ovum itu akan melakukan fertilisasi atau perkawinan, yang dimana sperma itu akan berenang menuju ke ovum atau archegonium, sehingga fertilisasinya itu terjadi di archegonium yang kemudian akan menghasilkan zigot. Nah, zigot ini kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan yang berwarna coklat yang tidak mengandung klorofil atau biasa kita sebut itu dengan sporogonium. Nah, di bagian ujung sporogonium itu terdapat kapsul yang di dalamnya itu mengandung sel induk spora, dan sel induk spora ini kemudian akan membelah secara meiosis atau pembelahan reduksi yang kemudian akan menghasilkan spora, dan inilah yang disebut dengan fase dari sporofit. Ya, itulah tadi pembahasan saya mengenai siklus hidup dari Bryophyta. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.